Oke, baik, selamat siang Ibu Eros ya. Siang hari ini Siang, kita Pak Carlos. kita bertemu lagi di edisi Senin ya, 4 Maret 2024 dalam kegiatan terkait dengan persiapan observasi kinerja guru SMP Katolik Frater Maumere. Dan di sini perkenalkan saya Karolus Kolupian Purwala, guru bahasa Indonesia sekaligus menjadi tim dari penilai atau kinerja guru yang dipercayakan oleh Kepala SMP Katolik Frater Maumere, dalam hari ini Pater Yosef Beko SAG MM. Nah, Ibu Eros ya, terkait dengan pembicaraan kita hari ini ada dua tujuan utama yang perlu kita sepakati bersama dalam perencanaan observasi. Di antaranya di sini adalah kita sama-sama menyepakati target perilaku yang mau diobservasi dalam upaya belajar kita yang mau kita tampilkan dalam perilaku perubahan positif pada murid. Dan yang kedua, kita sama-sama juga akan menyepakati terkait perencanaan jadwal observasi yang sudah kita rencanakan kemarin. Nah, Ibu Eros yang saya kasih ya, sekaligus sebagai rekan MGMP saya, terkait dengan rencana pengembangan observasi kita esok hari ya, tanggal 5 yang kita rencanakan. Boleh saya tahu apa rencana yang mau kita kembangkan dalam pembelajaran? Silakan. Ya, untuk rencana pelaksanaan pembelajaran besok, yang akan dikembangkan itu adalah bagaimana peserta didik bisa memahami isi dari teks puisi. Kemudian selain memahami isi, yang kedua itu berupa memaknai isi puisi secara tersurat juga tersirat. Kemudian yang ketiga, dari puisi itu mereka mendiskusikan berupa gagasan, pikiran atau pendapat dari masing-masing mengenai puisi yang nanti didiskusikan, juga bagaimana kemampuan peserta didik dalam kaitannya dengan berbicara, yaitu dengan mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian setelah melakukan kegiatan pembelajaran, peserta didik melakukan refleksi terhadap dinamika dalam proses pembelajaran besok, yaitu berkaitan dengan penerapan disiplin positif. Jadi kurang lebih kalau boleh saya catat di sini ada 6 rencana observasi yang Ibu lakukan bersama murid di kelas nanti ya. Iya, benar Nah, sekali, terkait Pak. dengan fokus perilaku yang saya mau lihat di sini Ibu, terkait dengan fokus perilaku ya. Kalau tidak salah tadi Ibu sempat menyebutkan juga dalam tujuan ada fokus perilaku. Saya butuh informasi yang pasti dari Ibu, kira-kira berapa fokus perilaku yang mau dikembangkan besok? Kalau di dalam PMM itu ada, untuk penerapan disiplin positif ini ada 3, tetapi untuk kegiatan pembelajaran sapunya besok itu saya hanya mengambil ada 2. Apa saja ya Ibu? Yaitu fokus perilaku yang pertama itu adalah melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan. Nah, yang pertama ini adalah menerapkan dulu kesepakatannya seperti apa. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapannya di dalam proses pembelajaran, yaitu apabila kesepakatan itu dijalankan dengan baik, berarti guru memberikan penguatan positif terhadap kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Nah, terkait dengan rencana fokus perilaku yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan observasi nanti ada 2 ya, yaitu refleksi dengan kelas untuk menerapkan kesepakatan dan juga upaya penguatan positif ya terhadap perilaku siswa yang mendukung kesepakatan kelas. Nah, baik Ibu, saya mau mengetahui lebih jauh terkait dengan tujuan pembelajaran yang sudah terintegrasi dengan upaya perubahan perilaku disiplin positif ini nanti. Ibu akan menggunakan model dan metode seperti apa yang Ibu rencanakan? Silakan.
Kalau untuk metode dengan model pembelajaran, untuk proses pembelajaran besok itu model pembelajaran yang digunakan itu adalah discovery learning. Sedangkan metode pembelajaran itu saya menggunakan metode diskusi kelas. Discovery learning dan juga metodenya menggunakan diskusi. Hanya diskusi saja ya. Ya. Oke, Ibu. Terkait dengan model dan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sebutkan tadi, baik itu secara akademik maupun tujuan pembelajaran untuk mencapai disiplin positif dalam upaya perubahan perilaku murid. Boleh saya tahu langkah-langkah yang akan Ibu lalui dalam proses pembelajaran nanti seperti apa? Silakan. Oke, baik. Untuk yang langkah-langkah pembelajaran besok itu, nah untuk di awal itu saya hanya memberikan gambaran singkat dari materi. Nah setelah memberikan gambaran mengenai materi, peserta didik lanjut membentuk kelompok kan. Pelaksanakan metode pembelajaran kan dalam bentuk diskusi. Jadi mereka membentuk kelompok untuk mengerjakan untuk menentukan unsur-unsur dari puisi, karena kan punya materi puisi, jadi mereka berdiskusi tentang unsur-unsur pembangun dari puisi. Setelah diskusi selesai, dilanjutkan dengan presentasi untuk memenuhi elemen pencapaian dalam pembelajaran. Kan elemen saya menggunakan 2 elemen, yaitu pemirsa dan berbicara. Nah, Ibu, terkait dengan langkah-langkah kegiatan nanti ada diskusi yang mengarahkan peserta didik kita pada pencapaian tujuan akademik, dalam hal ini kognitif dan psikomotorik anak dalam mempelajari materi puisi. Nah, itu terkait dengan model dan metode, saya pikir itu yang Ibu rencanakan, ya itu nanti sesuai dengan skenario Ibu nanti. Yang ingin saya tahu lebih jauh terkait dengan bagaimana penerapan Ibu terhadap model perubahan perilaku sehingga perilaku ini bisa tercapai dalam diri anak. Artinya bahwa nanti sebentar anak mampu untuk melakukan refleksi dinamika, anak mampu untuk melakukan penguatan positif diri mereka. Kira-kira langkah apa yang Ibu lakukan secara konkret di lapangan nanti? Apa yang Ibu rencanakan? Nah, untuk yang langkah penerapan disiplin positif, yang pertama itu kan pasti kita harus membentuk kesepakatan dulu. Nah, dalam diskusi Kesepakatan kelas ya, harus ada ya. Yang paling pertama kan pasti harus membuat dulu kesepakatan kelas, karena dalam diskusi pasti banyak hal-hal yang terjadi, entah itu baik kebiasaan positif maupun negatif. Jadi untuk menghindari hal-hal yang negatif ya kita buat dulu kesepakatan. Nanti selama proses pembelajaran saya akan melihat mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, yang baik akan diberikan penguatan, sedangkan yang kurang baik itu mungkin harus dikurangi. Baik, itu diberi penguatan untuk melanjutkan hal baik, yang kurang baik itu diberi penguatan juga ya. Baik, Ibu Eros ya. Saya lebih mau mendengar lebih konkret terkait perencanaan ini. Di dalam kegiatan perubahan perilaku, salah satu upaya yang Ibu pilih tadi adalah guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Artinya bahwa menerapkan dengan membuat kesepakatan kelas itu berbeda. Jadi kalau sudah ada kesepakatan, sekarang bagaimana penerapannya, itu yang mau digali di dalam upaya pembelajaran kita. Kira-kira itu yang perlu diperjelas, langkah konkret dalam perencanaan Ibu seperti apa untuk supaya siswa itu bisa melakukan semacam refleksi, lalu siswa itu bisa menerapkan apa yang mereka refleksikan. Satu kalimat saja, apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran sehingga ada refleksi terhadap suatu kesepakatan kelas yang bisa mereka terapkan, dan pada hasil akhirnya kita tahu mereka mampu menerapkan kesepakatan itu. Silakan.
kira-kira di mana? Itu apa yang Ibu lakukan di kelas ini bersama anak-anak? Jadi kan sudah ada kesepakatan ini ya. Iya. Jadi kira-kira dalam upaya Ibu membangun kembali supaya mereka bisa menjalankan kesepakatan itu secara baik, apa yang harus Ibu lakukan? Itu bahasa sederhananya begitu. Kira-kira apa yang harus Ibu lakukan supaya mereka bisa menjalankan ini kesepakatan yang sudah kita bangun? Ya, Satu kalimat saja yang ada, yang Ibu rencanakan nanti. mengingatkan kembali kesepakatan yang sudah dibuat. Seperti itu. Mengingatkan kembali saja ya. Mengingatkan kembali. Termasuk juga mungkin menanyakan kepada anak-anak, ada yang mungkin sudah menjalankan kesepakatan dengan baik, ada yang perlu kita tingkatkan dalam pembelajaran ini, ada yang perlu kita kembangkan atau kita luaskan dalam kesepakatan kita. Nah, ini yang kemudian dilahirkan oleh pemikiran-pemikiran siswa di dalam kelas dengan latar belakang dinamika pemikiran dan pendapat mereka yang berbeda-beda ya. Dan Ibu menanyakan kembali terkait dengan apa yang mereka sudah jalankan atau apa yang masih belum dijalankan terkait dengan kesepakatan yang sudah dibuat ya. Jadi selain dengan mungkin besok ini Ibu mau bangun kesepakatan kelas dulu atau kesepakatan kelas ini sudah pernah ada sebelum? Ada yang mungkin baru dan ada yang lain yang perlu sudah, diperbaharui. iya, Berarti perlu diperbaharui dengan siswa lagi. besok ya, minta pendapat mereka untuk diperbaharui ya. Hal baik yang saya temukan juga dari Ibu. Oke Ibu, kita menuju ke bagian tahap yang kedua. Ini adalah ya, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Ini fokus perilaku kedua yang Ibu pilih. Guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai. dengan kesepakatan. Apa langkah konkret yang Ibu lakukan di kelas? Silakan. Untuk guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku atau kesepakatan yang sudah disepakati bersama ini. Kalau memang ada, berarti memberikan pujian terhadap perilaku siswa atau peserta didik yang sudah menjalankan kesepakatan. Namun kalau ada yang melanggar atau tidak mengikuti kesepakatan yang dibuat, berarti di situ saya harus memberikan penguatan yang lebih lagi untuk mereka. Jadi kalau sudah menjalankan kesepakatan dengan baik, pasti Ibu bertugas untuk memberikan pujian, ya, apresiasi. Ya, pujian atau apresiasi ya. Sekaligus itu kan menjadi motivasi semacam atau mendukung perilaku siswa yang sudah positif terhadap kesepakatan kelas yang dibangun ya. Baik Ibu, Ibu Eros, terkait dengan berapa alokasi waktu yang Ibu butuhkan dalam pembelajaran nanti? Kalau sesuai dengan jadwal pelajaran, saya punya waktu 3 kali 40 menit. 3 kali 40 menit ya? Atau 120 menit. 3 kali 40 menit atau 120 menit. Itu di pelajaran keberapa itu? Di jam pelajaran ke 678. 678 di kelas berapa Ibu? Di kelas 8F. Kelas 8F. Jumlah siswa berapa Ibu? Jumlah siswa sekarang 28 orang. 28 orang. Hari tanggal untuk perencanaan kegiatan observasi Ibu rencanakan kapan kemarin? Tanggal 5. Jadi kita sepakati tanggal 5 ya? Iya. Tanggal 5 Maret ya? 5 Maret. 5 Maret 2024 ya? Iya. Waktu jam 6.8 itu dimulai pukul berapa Ibu? Mulai pukul 11.15 11.15 sampai 13.15. sampai 13.15 ya. Iya. Terkait dengan waktu ini, adakah kendala-kendala yang Ibu pikirkan terlebih dahulu bahwa besok pasti ada kendala kegiatan-kegiatan lain yang mungkin akan terjadi di kelas selain kegiatan pembelajaran? Misalnya doa, angelus, atau ada kegiatan yang tiba-tiba yang membuat Ibu harus terganggu alokasi waktu yang sudah Ibu rencanakan. Ada atau tidak? Tidak ada. Kalau tidak hanya doa angelus ya? Hanya doa Doa angelus angelus saja ya, itu sekitar berapa menit Bu ya? Sekitar 10 menit. 10 menit. Semua siswa diarahkan untuk mengikuti doa. Iya. Oke, ya, ini juga salah satu perilaku positif ya Ibu yang mau kita upayakan dalam kegiatan pembelajaran. Perangkat ajar Bu, sudah disiapkan? Sudah.
Oh, boleh saya tahu kelengkapan perangkat ajar di situ ada memuat kegiatan informasi umum di awal, ada nama sekolah yang dilampirkan? Iya, Ada ya? iya ada nama sekolah, Tahun ajaran, mata pelajaran, ya, ada ya? ajaran mata pelajaran, kelas dengan materi. Materinya, termasuk juga kompetensi yang mau didapat oleh peserta didik, kemudian nilai-nilai profil pelajar Pancasila, sarana prasarana yang mendukung, metode dan model, materi dan target peserta didik yang mau kita ajarkan di kelas 8F nanti 30 orang ya. Ya, F 30 orang. Oke, baik, terkait dengan kegiatan tadi, kegiatan inti ada tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan juga. Kemudian ada materi dan pertanyaan pemantik serta definisi awal yang Ibu lakukan ya. Saya mau melihat inovasi yang Ibu lakukan esok terkait dengan perencanaan inovasi pengembangan kurikulum dalam hal ini pembelajaran di kelas. Apa yang Ibu lakukan sehingga Ibu bisa mengetahui kebutuhan belajar anak di kelas dalam mempelajari puisi, apa yang mereka butuhkan dalam pembelajaran puisi nanti, apa yang harus Ibu lakukan dengan anak di kelas. Apakah perlu ada penilaian awal terlebih dahulu? Atau ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang perlu Ibu berikan untuk memetakan ternyata ada siswa yang kategori ini, kategori ini, kategori ini. Seperti itu ada. kalau yang sudah dipersiapkan memang harus ada dengan penilaian awal atau Ya. diagnosis awal. Diagnosis awal, ya. Nah, untuk pertanyaannya juga sudah Disiapkan ya. Sudah itu kan kemudian nanti bisa mencapai apa yang mereka inginkan dari kita sebagai guru, karena kita sebagai mitra dan fasilitator dalam pembelajaran. Nah Ibu, terkait dengan diagnosis awal yang Ibu rencanakan pasti besok dalam kontekstual lapangan pasti berbeda. Bisa saja berbeda dengan perencanaan kita. Adakah strategi lain yang Ibu siapkan dalam model atau metode ini? Siapa tahu Ibu merencanakan metode diskusi tapi ternyata ada anak yang tidak ingin berdiskusi. Ada pilihan-pilihan alternatif lain dalam proses pembelajaran nanti. Belum ada rencana dipikirkan, mungkin siapa tahu sebentar setelah ini bisa dipikirkan ya. Oke, boleh. Misalnya terkait dengan diskusi, mungkin sebentar ada anak yang mau mandiri mencari pengetahuan di perpustakaan, atau ada anak yang mau mencari narasumbernya sendiri. Ada pilihan-pilihan alternatif dalam metode pembelajaran. Dan itu juga bisa kita anjurkan kepada anak. Mungkin tadi saya lihat tadi metode hanya diskusi. Iya, hanya diskusi. Nah, mungkin ada pilihan-pilihan lain yang bisa kita kembangkan. Tapi itu kan situasional di lapangan, ya Ibu. Baik Ibu, ini terkait dengan penilaian. Saya ingin mencari tahu lebih jauh. Bagaimana Ibu melihat suatu perubahan sikap yang memiliki data yang kuat di kelas 8F nanti? Apa yang Ibu siapkan? Saya sudah membuatkan lembaran penilaian sikap ya. juga keterampilan dan pengetahuan. Ya, sudah ada lembaran-lembaran penilaian yang disiapkan itu untuk pengetahuan tersendiri, keterampilan juga dan juga sikap ya. Ada observasi pengamatan sikap yang dilakukan ya. Namun itu nanti besok bisa, karena ini kayaknya belum ada di sini ya. Atau Filenya sudah ada. filenya sudah ada ya, nanti besok di print supaya diserahkan juga ke saya satu supaya jadi pegangan saya. Baik Ibu Eros, terkait dengan diskusi kita hari ini, bagaimana perasaan Ibu sendiri? Sampai dengan sekitar 20 atau 15 menit kita berbicara, apa yang Ibu rasakan dalam pengalaman bersama saya, tim supervisor dari SMP Katolik Pater Maumere untuk observasi kinerja guru di tahun 2024 ini. Apa perasaan Ibu terhadap kegiatan selama 1-2 menit ini atau selama 30 menit ini dan sebelumnya yang sudah kita persiapkan dalam kegiatan bersama kita di minggu-minggu kemarin? Silakan. Baik, kalau ditanyakan perasaan berarti mungkin hal ini baru bagi saya, pertama kali juga diobservasi. Kalau sebelum-sebelumnya kan memang sudah pernah disupervisi, tapi untuk observasi kan belum pernah. Di sini saya merasa ada penguatan, mendapatkan penguatan sebelum masuk dalam proses pembelajaran. Ada penguatan dari siapa? Dari observer saya atau senior saya, pengaruh keluar. Lalu Ibu sendiri ada perasaan seperti takut atau cemas bertemu saya? Ada seperti itu perasaan? Kalau memang ada disampaikan biar diketahui oleh kepala sekolah, atau rasanya nyaman saja, santai, seolah-olah kita sedang berdiskusi, kita sedang berbagi.
nyaman saja, merasa ada berbagi, ada pengetahuan. Tidak ada perasaan takut ya. Kalau ada perasaan takut ya harus kita obati, jangan sampai ini menjadi apa ya masalah ketika kita berada di kelas. Jadi saya juga belajar dari Ibu Eros apa yang sudah Ibu Eros miliki. Tadi saya temukan banyak hal positif yang Ibu rencanakan dalam kegiatan observasi esok, dan saya pikir ini hal yang baik yang terus Ibu Eros harus berbagi, terus tingkatkan perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan murid di kelas. Karena apa yang kita lakukan ini tentunya dampaknya harus ke murid kita di kelas ya. Nah Ibu Eros, terakhir saya mau minta juga terkait dengan pembicaraan kita, inti pembicaraan kita ini. Ibu Eros menemukan ada hal baru seperti apa yang Ibu dapatkan dari inti pembicaraan kita terkait dengan persiapan observasi esok. Dari perencanaan ada yang saya sempat tanyakan, ada yang sempat Ibu Eros jawab yang tiba-tiba muncul ataupun sudah terencana. Kira-kira ada hal baru apa yang Ibu temukan di sini? Silahkan. Untuk proses pembelajaran, hal baru yang ditemukan dalam proses pembelajaran mungkin yang ke fokus perilaku, mungkin yang selama ini banyak kita jumpai tapi kita tidak menyadari kalau di situ ada penerapan disiplin positif. Penerapan disiplin positif ya. Oke, jadi hal baru yang Ibu temukan adalah bagaimana integrasinya disiplin positif dengan pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas nanti. Jadi guru tidak hanya bertanggung jawab pada aspek pengetahuan dan keterampilan, tapi sejauh mana menguatkan perubahan-perubahan sikap anak di kelas selama berproses dalam pembelajaran. Nanti Ibu harus tahu di mana hal yang harus Ibu lakukan sebagai seorang guru di kelas dan hal mana yang harus kita hindari sebagai seorang guru. Yang paling penting bahwa kita harus bisa memfasilitasi peserta didik kita untuk mulai dari tahap perencanaan, kemudian tahap eksekusi lapangan dalam melaksanakan tugas-tugas belajar di kelas sampai dengan pada tahapan refleksi dan evaluasi. Itu mereka sendiri yang harus melahirkan konsep yang mereka miliki, yang mereka dapatkan secara jujur, yang mereka alami, dan mereka harus terbuka pada bagian penutup nanti. Di bagian akhir ada refleksi bersama, baik antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa atau siswa itu sendiri. Itu yang menjadi pegangan kita untuk suatu perbaikan berkelanjutan ke depan ya. Baik, itu saja Ibu Eros, terima kasih banyak. Mohon siapkan diri dengan baik. Besok jangan terlalu takut-takut dengan saya, karena kalau saya ada dalam kelas, saya juga adalah mitra belajarnya Ibu Eros. Kita rekan CMGMP Bahasa Indonesia. Saya banyak belajar dari pengalaman pra-observasi ini. Ada perencanaan yang tak terduga yang Ibu berikan, yang memang saya juga akhirnya tahu bahwa ini hal baru bagi saya dan hal menarik bagi saya sebagai seorang observer. Nanti besok saya sama-sama belajar dengan Ibu Eros di dalam kelas. Siapkan segala peralatan, perlengkapan yang sudah Ibu rencanakan dalam RPP atau modul ajar ini. Apalagi dengan lampiran-lampiran yang harus disiapkan. Ini saya belum pegang lampiran ini. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Saya Carlos Terwala, observer dari Ibu Eros ya. Tekan saya dari MGP Bahasa Indonesia pada edisi hari Senin ya, 4 Maret 2024. Siang hari ini saya menyampaikan terima kasih, mohon maaf, dan selalu berbagi untuk masa depan anak Indonesia. Panggawan.